Hai rekan-rekan, kita bertemu lagi di channel Karawaci Orthopedics. Kali ini kami akan berbagi cara mudah membaca DEXA. Kepadatan tulang dapat diukur dengan 3 cara. Kuantitatif ultrasound, kuantitatif CT, dan dual X-ray absorptiometry atau DEXA. Ultrasound hanya bermanfaat untuk screening, tidak dapat untuk diagnosis maupun follow up. Kuantitatif CT baik untuk diagnosis, hanya harganya mahal dan radiasinya lebih tinggi. DEXA lah yang masih merupakan pilihan paling bermanfaat bila Anda mengalami masalah pengeroposan tulang. Lagi pula, patokan keropos tulang yang paling banyak dipakai saat ini adalah patokan WHO yang menggunakan DEXA sebagai standar. Alat pengukur DEXA berbentuk mirip mesin CT scan, hanya ukurannya lebih kecil. Tapi jangan takut, radiasinya pun sangat rendah, sehingga alat ini sangat aman. Hasil yang didapat berbentuk angka yang diberi nama T-score dan Z-score. Dan dari angka tersebut, dokter dapat menyimpulkan apakah Anda menderita osteoporosis dan apakah Anda memerlukan pengobatan. Apakah T-score itu? T-score adalah standar deviasi dibandingkan dengan orang sehat usia 20-30 tahun. Skor ini hanya berlaku untuk wanita menopause dan pria di atas 50 tahun. Untuk wanita premenopause dan pria yang lebih muda digunakan Z-score, yaitu standar deviasi terhadap kelompok sesuai umur kita. Mari kita mulai cara membaca DEXA. Tempat yang diukur adalah sebagai berikut. 1. Tulang belakang, bagian bawah, yaitu lumbal 1 sampai lumbal 4. Yang dilihat adalah skor rata-rata total lumbal 1 sampai lumbal 4. Yang kedua, panggul. Yang dilihat adalah kepadatan leher femur dan total hip, dan yang dipakai adalah yang terendah di antara keduanya. Yang ketiga adalah pergelangan tangan. Dilihat pada bagian sepertiga radius dan ulna. Mengapa dipilih tulang punggung bawah dan panggul sebagai pilihan utama? Karena tulang-tulang tersebut lebih cepat mengalami osteoporosis dibanding tulang lainnya. Dan efeknya bila terjadi patah terhadap penderita sungguh sangat signifikan karena mengganggu mobilitas tubuhnya. Pergelangan tangan dapat sih dipakai untuk diagnosis, tetapi kurang baik untuk follow up. Setelah kita mendapat T-score dari masing-masing lokasi tersebut, kita pilih T-score yang paling rendah di antara ketiganya. Bila hasil T-score menunjukkan skor di atas -1, berarti Anda memiliki kepadatan tulang yang baik. Resiko patahnya rendah. Bila T-score antara -1 dan -2,5, kepadatan tulang Anda rendah, tetapi belum termasuk osteoporosis. Kita sebut sebagai osteopenia. Bila skor menunjukkan kurang dari -2,5, Anda sudah mengalami osteoporosis dan memiliki resiko tinggi patah tulang sehingga harus menjalani pengobatan. Ingat, skor ini berlaku hanya bagi mereka yang sudah menopause atau pria di atas 50 tahun. Untuk yang lebih muda, yang dipakai adalah Z-score, di mana Z-score kurang dari -2 menandakan kemungkinan kepadatan tulang yang kurang. Ada lagi satu skor yang harus kita perhatikan, yaitu Fracture Risk Assessment Tool atau FRAX. Skor FRAX ini didapat dari hasil Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelum pemeriksaan DEXA, seperti apakah pernah mengalami patah tulang, rematik, minum obat-obat steroid lama, memiliki kebiasaan merokok,
Skor ini menghitung kemungkinan Anda mengalami patah tulang 10 tahun ke depan. Bila skor FREX Anda di atas 3%, untuk kemungkinan patah tulang femur bagian leher atau di atas 20% untuk major osteoporosis fracture, yaitu patah-patah tulang di tempat lainnya, walaupun Anda hanya memiliki skor osteopenia, bukan osteoporosis, dokter tetap akan memberi pengobatan osteoporosis karena Anda dianggap tetap rentan terhadap resiko patah tulang. Sekarang mari kita lihat kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi. Yang pertama, kesalahan posisi kita saat diperiksa. Kesalahan itu adalah sebagai berikut. Pertama, pasien tidak berbaring sejajar dengan mesin sehingga gambarnya didapatkan miring. Yang kedua, pada saat pemeriksaan panggul, tungkai bawah kita tidak diputar ke arah dalam sehingga tulang laser trochanter masih terlihat jelas. Yang ketiga, pergelangan tangan tidak dalam full pronasi pada saat pemeriksaan. Ketiga hal tersebut adalah kesalahan posisi saat kita diperiksa. Kesalahan yang kedua adalah kesalahan membaca hasil. Yang sering adalah salah level, menandai tulang belakang. Harusnya lumbal 1 dianggap lumbal 2 atau yang sejenisnya. Sehingga akan menyulitkan pada saat follow up nanti. Apalagi kita tahu tulang belakang kita, bagian toraka itu memiliki variasi. Kadang ada tulang iga yang menempel, kadang tidak juga. Kesalahan lain adalah kita ikut menghitung vertebra lumbal yang mengalami pemadatan. Kita tahu bahwa vertebra lumbal dapat mengalami pemadatan lokal akibat perkapuran, adanya bone spur, atau misalnya ada tumor di situ. Ini terlihat dari perbedaan T-score yang lebih dari 1 antara vertebra berdekatan, sehingga vertebra yang padat ini harus kita skip dari penilaian. Kita pakai vertebra lainnya, dan minimal adalah rata-rata 2 buah vertebra. Tidak bisa dari 1 saja. Kemudian salah dalam pembacaan yang lain adalah salah menandai leher femur. Karena kotaknya terlalu dibuat dekat dengan greater trochanter. Sehingga leher femur seolah-olah lebih padat dari seharusnya. Kesalahan yang sering terjadi yang lainnya adalah kesalahan saat menginterpretasi hasil. Yang pertama, kita mengatakan bahwa kita mengalami bone loss. Itu tidak bisa dilakukan hanya dari 1 kali pemeriksaan saja. Yang kedua, kita menggunakan T-score pada wanita premenopause dan pada pria di bawah 50 tahun. Tidak bisa, kita harus menggunakan Z-score. Dan yang ketiga adalah kita tidak menggunakan skor FREX pada pasien osteopenia, sehingga pasien yang memerlukan pengobatan tidak mendapat pengobatan. Nah, sekarang kita masuk ke pembacaan yang lebih kompleks, yaitu membandingkan kepadatan tulang kita dari 2 pemeriksaan yang biasanya berjarak 1 atau 2 tahun. Karena perbedaan teknologi dan keterampilan teknisi, usahakan memeriksakan kepadatan tulang Anda di tempat yang sama, oleh mesin yang sama, dan dengan teknisi yang sama. Kalau memungkinkan ya, oleh karena itu, pilihlah tempat-tempat yang cukup terjangkau, baik dari jarak maupun biaya. Dan yang kedua, kita perlu membawa hasil lengkap dari DEXA sebelumnya, termasuk gambar-gambarnya ya, tidak hanya kesimpulannya saja. Karena teknisi memerlukan gambar sebelumnya agar pemeriksaan berikutnya sedapat mungkin menyerupai gambar sebelumnya. Kedua hasil tersebut akan dibandingkan dengan cara menghitung persentase kenaikan atau penurunan massa tulang di lokasi yang sama. Yang paling sering dipakai adalah leher femur. Nah, kesalahan yang sering terjadi pada pemeriksaan follow up adalah pertama, punggungnya tidak lurus. Kalau sudah miring ke arah yang berbeda, kita tidak bisa pakai untuk perbandingan.
Puntiran panggul saat CT scan tidak sama. Satu berputar ke dalam sedikit, satu berputar ke dalam banyak. Tidak bisa juga dipakai sebagai perbandingan. Yang ketiga, wilayah yang ditandai tidak sama akibat salah level atau tidak melihat gambar sebelumnya. Misalnya, yang pertama ditandai lumbal 1, tetapi pada pemeriksaan kedua tempat yang sama ditandai sebagai lumbal 2. Nah, yang keempat adalah tidak membandingkan besarnya perubahan terhadap angka LSC atau Least Significant Change dari provider pelaksana pemeriksa DEXA. Karena bila perubahan yang didapat masih lebih rendah dari angka LSC, maka sebenarnya itu hanya variasi teknis, belum ada perubahan bermakna terhadap tulang. Jadi rekan-rekan, hati-hati pada saat kita menginterpretasi pemeriksaan DEXA, terutama bila kok tiba-tiba kita mendapatkan hasil kepadatan tulang kita turun lebih dari 5% atau naik lebih dari 10%. Karena walaupun Anda minum obat, kenaikan lebih dari 10% tetap tidak umum. Pastikan tidak terjadi kesalahan yang tersebut di atas tadi. Terima kasih teman-teman sudah melihat video kami. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan klik tombol bel untuk mendapatkan notifikasi dari Karawaci Orthopedics Channel. Sampai jumpa pada video berikutnya.